harus kuat, lebih kuat dari kamu, harus cerdas, lebih cerdas dari kamu. Ya, kalau kesadaran tersebut tidak ada, nanti kamu akan terkaget-kaget ketika dalam masanya nanti kamu rewas, kaget menghadapi iya ya, jadi hidup sulit, gitu ya. Nah, saya ingin hal tersebut tidak terjadi sama kalian, sehingga ketika satu saat kalian menghadapi tantangan, nah, saya udah belajar untuk menghadapi tantangan apa saja siap, gitu ya. Makanya kenapa ada sebuah istilah, kalau kalian dididik dengan pendidikan, dididik dengan tantangan, dididik dengan pengorbanan yang biasa-biasa saja, maka kualitas kita itu akan biasa-biasa saja. Ya. Kalau kalian ingin menjadi orang yang kualitasnya luar biasa, maka tantangannya, pengorbanannya, perjuangannya juga harus luar biasa. Kalau nyantai tapi ingin sukses nggak bisa. Ya. Kalau rewasan, borangan menjadi sukses nggak bisa. Ya. Jadi kamu tuh harus jadi orang yang memang dididik dengan pendidikan yang tantangan yang luar biasa, supaya nanti kamu tuh punya kualitas luar biasa. Saya mau mencoba menguraikan ini, tapi walaupun nanti ada rotasi materi, tidak tersusun seperti ini. Justru sekarang saya materi itu masuknya dari sini dulu, dari visi, bedah visi PD. PD itu ingin membuat kita menjadi apa sebagai anggota PD. Kita harus paham. Apakah ingin menjadi petarung jalanan dengan menjadi anggota PD? Jadi, apakah akan menjadi marketing skincare? Apakah kamu akan menjadikan PD itu sebagai jembatan untuk sukses melalui pendidikan? Ya, banyak hal. Coba kita bedah. Kamu ingat mungkin ada sebuah istilah membangun generasi tangguh dan berjiwa satria. Oh, ya, gambarnya udah apa? Udah Pak. Bagus. Karena kalian nggak bawa tulisan kan? Ya. Mungkin juga apa yang saya sampaikan dalam sempat kalau ditulis, nanti kemudian ambil kesimpulan, bikin PowerPoint, ya, sampaikan ke adik-adik, gitu ya. Sehingga itu mungkin lebih mudah untuk dipahami dan menjadikan dokumen, ya, untuk kalian ketika lupa dimasukkan lagi. Membangun generasi tangguh dan berjiwa satria. Yang bagaimana tuh generasi tangguh dan berjiwa satria itu? Ya. Ini ada kriteria yang harus kita lalui. Yang namanya generasi tangguh punya satu yang bahasa Inggrisnya disebut critical thinking. Berpikir kritis. Oke. Berpikir kritis itu, ya, bahasa Sunda pintar, bahasa Sunda ya. Pintar teu kumaha? Apa itu tadinya? Pintar teu kumaha? Pintar itu bagaimana? Pintar itu mampu memanfaatkan peluang. Kumaha manfaat peluang itu? Dengan tepat dan tepat. Itu pintar. Yang kedua, yang namanya pintar itu mampu menyelesaikan masalah sama dengan cepat dan tepat.
silakan. Oke. Saya yakin apa yang saya terangkan dengan level pendidikan kalian yang sudah kelas 10 ini bisa diterima oleh logika kalian ya. Oke. Dan kalau saya terangkan di kelas SMP itu akan lain. Ya kan kenal bapak-bapak. Saya tadi bapak-bapak tenang begitu. Kalau kamu tahu, oh nerangkan begitu, bapak ketua teh karena tahu. Kalau SMP matinya pun lanjutkan. Mampu pantang keluar dengan cepat dan tepat. Itu yang pintar. Ini butuhkan oleh kalian. Ya, dibutuhkan oleh kalian. Nanti kalian ketika belajar, mencari sekolah, mencari pekerjaan, itu harus mampu. Peluang saya ada di mana? Dan harus segera diambil. Kenapa? Kalau nggak diambil orang. Nanti peluang sekolah, peluang pekerjaan, peluang bisnis, ya, pokoknya peluang hidup mandiri itu harus segera diambil oleh kalian ketika ada di depan kalian. Dan cara ngambilnya harus cepat dan tepat, gancang dan benar. Itu kan dilatihkan di pendek. Ya, makanya nggak ada maaf yang perguruan lain yang mengasah critical thinking seperti pendek. Ada nggak? Kamu senangin kan? Saya akan nyerang, ya, akan menghindar. Ketika saya nyerang, saya memanfaatkan peluang. Peluangnya apa? Lawan ada di depan. Jaraknya satu langkah. Ya, maka saya harus ambil peluang tersebut dengan benar. Bolehkah saya menyerang begini? Apalagi ini? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena lawannya di depan. Ngambil peluangnya harus benar, harus dengan serangan depan. Saya misalnya dengan pendeta. Ini benar dia? Benar nggak? Benar. Tinggal tempatnya. Kalau saya mau punya gini, benar? Benar tapi tidak tepat. Jadi ngambil peluang itu harus benar, harus cepat dan harus benar. Harus cepat. Boleh mendarat. Saya suka. Gas. Ya mungkin. Dia itu masuk ke yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cepat. Kan di Israel waktu kayak gitu nggak ada masalah, mana semuanya, ya. Nah, ini mungkin ada dalam kehidupan teman-teman. Jadi jangan dianggap PD itu ilmu basa-basi, tapi ilmu terapan yang nanti kamu pakai dalam kehidupan. Dan bukan cerita tentang beliau saja, ya. Cerita tentang berbagai hal yang mungkin kamu hadapi dalam kehidupan. Ulangi, oke, gas. Satu saat misalnya posisinya dia sini. Di sini dengan posisi sikap pendeta misalnya, sikap pendeta. Saya serang lagi, saya nyerang masih pakai pendeta lagi. Salam, masuk. Saya mana? Di rumah. Boleh kan? Suka dipakai? Dan saya juga punya kayak gitu. Boleh kalau ya silakan kau aja di fokus. Kalau saya juga di sana dipakai karena jarang dipakai untuk pembelajaran dengan menggunakan IT, akhirnya pakai whiteboard aja gitu. Kalau di sana. Kalau di sini nggak boleh ya harus mengikuti aturan di sini. Nanti dihapuskan kalau sudah selesai. Sekarang di tiron dulu.
fisika itu bagian dari melatih proses kecepatan berpikir. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan matematika, hitung-hitungan jadi pebisnis, kalkulator. Ya, sudah nggak pakai lalapan lagi. Karena untuk belajar matematika, belajar kecepatan berpikir, dan nanti pada waktu kita kan sudah ada program-program yang memang bisa percepat membantu kita bekerja. Belajar akuntansi buat apa? Kalau bukan untuk basic dan melatih kecepatan berpikir, karena nanti ada sistem perbankan sekarang udah nggak menggunakan orang. Makanya kenapa saya bilang harus membangun generasi tangguh, karena nanti persaingan kamu itu dengan manusia, dengan alam. Kalau kamu tahu dulu jalan tol, masuk ada penjaganya, keluar ada penjaganya, sudah dua orang yang bekerja. Sekarang masuk pakai ekor, keluar pakai ekor, kayak jelmaan tuh. Berarti dua bilang lapangan kerja itu dari satu titik pos, kan itu banyak ngajajar bola teh. Mungkin satu pintu masuk itu ada 20 karyawan, keluar 20 karyawan, kan yang lebih. Berarti persaingan kamu bukan hanya dengan manusia, termasuk dengan alam. Ya. Apalagi kalau kalian lihat teknologi pabrik-pabrik di luar itu udah berbasis teknologi, berbasis alam. Langsung aja. Saya ingin membangun kesadaran berpikir kalian tentang bagaimana kita harus memang jadi generasi tangguh, dengan alasan tadi ke depan tantangannya hebat. Critical thinking, kecepatan berpikir dari suatu dosen. Yang kedua, creative thinking. Apa? Jadi selalu ininya punya inovasi, selalu ada ide. Contoh kan, saya nyerang depan, hindar sana. Saya serang lagi, hindarnya masih dengan sikap yang sama. Saya serang lagi, hindarnya sikap yang sama. Ini nilai kalau dalam serang hindar tadi kurang maksimal. Kenapa? Nggak ada ide-ide yang berkembang. Gitu jeng gitu, harusnya bisa contohkan. Tadi sikap Putri bersedia. Saya serang misalnya sekarang dengan sikap lain, ya. Saya serang misalnya dengan sikap lain. Nah seperti itu. Ini kan perlu berpikir. Di PDP dilatih ini yang namanya critical thinking teh, ya, dilatih. Makanya kalau kamu benar ngerti latihan PD yang benar, hasilnya maksimal. Kemudian boleh dudukkan. Untuk yang ketiga, untuk generasi tangguh itu dibutuhkan kemampuan komunikasi, komunikasi. Jangan bicaranya kalau aja. Ya. Kita berhadapan dengan makhluk-makhluk yang istilahnya harus memahami apa yang kita inginkan. Berarti kemampuan komunikasi itu kata kunci. Ya, nanti kamu belajar melatih kamu untuk bisa komunikasi. Ya, apa yang kamu ingin sampaikan juga sampai kepada yang dituju. Kalau kita nggak punya komunikasi, kita nggak mungkin punya partner. Ya, kamu juga kalau nggak bisa komunikasi, kamu nggak mungkin punya pacar, apalagi punya istri. Kalau panggil panggil dari nyamuk. Komunikasi itu bisa verbal, ya, bisa verbal, bisa juga gestur tubuh, ya, body language, bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh itu juga bagian yang penting untuk komunikasi. Kenapa kita harus mampu komunikasi? Karena untuk menjadi generasi tangguh, kita harus mampu kerja sama. Usahaan apa, di mana membuka lapangan. Bernaon
dia punya aplikasi mendirikan Grab, Grab ya? Gojek. Apakah dia beli motor? Ya. Beli mobil? Ya. Nama apa? Ya. Mesin bensin? Ya. Tabrakan? Mungkin. Duit harus tuh. Setiap aplikasinya dipakai, duitnya masuk. Jadi seperti itu. Kenapa bisa gitu? Karena kolaborasi. Dia bikin sistem, ya, sehingga semuanya sistemnya bergerak. Ya dapat untung. Jika tadi Alfamart, milu nungguan warung tuh, toko kan bukan kan? Dia bangun sistem. Dengan cara apa? Ini komunikasi sehingga membangun kolaborasi. Dilatihkan di PD, nanti kamu kan belajar sebenarnya kan kesananya ada solo skill atau pelatihan teknik itu bukannya seorang, ada bergu, ya. Kemudian apalagi TGR teknik ganda, kalau nggak kerja sama dengan bagus, teknik ganda mungkin yang seorang ketika habis peragaan terus istirahat, ya, kanek itu, karena udah ada kolaborasi, ngerti, ya, sehingga jadi sebuah gerakan yang apa namanya itu ekstrim tapi selamat. Gitu. Nah ini butuh kalian bisa kolaborasi. Inilah generasi tangguh itu butuh kompetensi namanya, kemampuan untuk satu critical thinking, dua creative thinking, tiga komunikasi, empat kolaborasi. Dan ini ada fondasinya. Apa itu? Karakter. Yang jadi fondasi itu karakter. Karakter tenaun, ada yang disebut dengan akhlak. Karakter akhlak, ada sebut karakter karung. Apa karakter akhlak? Ini berbasis religius, agama. Satu, mungkin bicara tentang keagamaan di sini, ketaatan kepada Allah dan sebagainya, ya, keikhlasan, kesabaran, taatan, ya, kepada Tuhan, ya. Nah di sini apa akhlak yang kedua? Akhlak berbasis sosial, naon, sopan. Ini akhlak berbasis sosial. Baik, tidak balanya katoko anu tukang warungnya sentak semua itu buku. Ya. Kemudian di sini itu ramah. Kunaon nyi, ente mesen warung eta padahal murah, judes. Kan itu, ya. Berarti orang yang harus sukses itu harus ramah. Di sini itu peduli, ya. Ini bisa diterapkan ke kalian. Bulan lebih teman kamu, celeukeun menurut cilu kamu jajan dengan uang yang banyak. Dianggap menurut cilu mah markeun udah lagi. Ya merek hidup teh, jajanan, korek, eta peduli. Babaturan gering kamu. Atau babaturan lampu tidak motor, kapan sih? Begitu. Ini harus kamu dari punya ini jiwa pedulian. Ini berbasis akhlak. Namun berbasis tarung di sini teh disiplin, kerja keras, tangguh, berani. Nah, ini harus ada di kalian itu, ya. Harus ada. Dan di PD itu harus jadi ini. Nah itu salah satunya, contohnya kamu kan latihan serang ikan harus berani juga, harus tangguh juga, gitu. Tapi kamu boleh, punten ya, tak usah beli kudu ramah ya, punten ya, abdi bade penetang, kudu itu mah, ya. Sopan, abdi yang puntu aja, lain ini jadi pakai lagi, dia udah tahu kata mah, akhlaknya juga kan akhlak namanya itu berbasis religius, ketaatan dan berbasis sosial. Ini berbasis religius seperti jujur di sini, ya. Harus kamu miliki. Kalau kamu mau sukses nggak bisa nilai rapor saja yang bagus, juara kelas, kemudian juara umum, belum tentu bisa menyebabkan kalian sukses. Ya. Nah, ini dilatihkan kamu besok. Latihan untuk disiplin, kumaha hasilnya. Latihan untuk kerja keras, capek, kumaha hasilnya.
latihan lamun gampil nyalian, gampil pulungan, wah kasihan. Kenapa harus di sini kan ini bagian dari proses kalian untuk menjadi orang-orang seperti ini, berani. Sini, lanjut sini, kayak dia sendiri tas. Cuma kan itu ketika irakan, main nilai-nilai dari kolektif diberi teguran terus. Cek wasit, lalu silakan. Wah menang nilai yang bermain, ya gitu. Makanya sebenarnya latihan itu kalau dibahas lebih luas, dapat kalian luar biasa dari proses latihan dan pembinaan yang lain. Kemudian ini bedah visi PD Kabupaten Tasikmalaya yang seperti ini yang kita inginkan. Kalian kemarin ada yang melihat parade 17 Agustus? Lihat semua? Oh, jelumannya. Ayo memikirkan alam, ayo mau di mana dikubur, ayo mungkin itu. Soalnya pikiran, ayo ajaran pikiran, soalnya kita kalau itu mana, ayo nanti, sampai itu saya di trigger, tapi kita ya nanti gimana ya dikubur. Ayah ini gambarkan tuh, akhirnya orang dikubur. Mendingan mungkin di Karangumah ya, masih banyak tanah kosong yang dari Tasik. Coba kalau kamu adanya di Bandung, di Tasik atau di daerah saya siapapun udah mulai bingung, udah mulai. Ya perumahan ini dibangun di sini, ada kuburan yang biasa disediakan oleh masyarakat yang sudah lama di sana. Itu pasti salah satu syaratnya boleh bikin perumahan di sini harus menyediakan lahan kuburan sendiri. Seperti itu, udah tahu dia. Pun gitu di liangan bisa segede gini, segede kalium, terus jerobran 100 meter, wan maut habis ke depan, maut habis ke, begitu mana, liangan yang maafin, ya, tapi modal ayo lah, jangan beli tembok naon, baru pikir mau main sini ya, hemat, mungkin kalian punya kuburan keluarga masing-masing aja, ya, jadi di ayo lah, kurbaninya harus dulu, ya, nah. Udah kuburan di pipiran imah, ya harus buat di tukang kan, udah kuburan kamu itu kan mau harus bingung. Lalu bicara kuburan, apalagi tadi bicara lapangan kerja, ya, apalagi bicara sekolah. Makanya kalau kamu nggak tangguh, ya, yang antara kamu nantinya punya peran, mungkin kita jadi penonton. Saling penonton anu boga gede. Nonton dari gawe kenaon tapi duit mayat tuluy, da warisan, mau bayar 7 turunan. Dan silakan lah mana turunan kada apa. Sorry jangan ngabodor nang mikir. Mau turunan kada apa ada pakai mah. Kan ada di TikTok tentang tenang mana yang macam tidak saya mah kayaknya nggak akan habis 7 turunan. Ini mana? Ini nanti buka motor aja. Turunan kada apa? Jadi kamu harus mulai dibuka berpikirnya bahwa masuk PD bukan hanya bicara buku, bukan hanya bicara bidang, tapi bicara tentang saya mempersiapkan diri saya untuk menghadapi tantangan masa depan yang berat, sehingga saya harus tangguh dan saya harus siap dengan tantangan-tantangan yang berat dan luar biasa supaya kualitas saya luar biasa. Ya. Karena kuliah, tapi ngajar, tapi melatih PD. Apa yang lain bisa? Abah juga punya usaha, ya, dia punya percetakan, kadang-kadang kerjanya dipindah, siang melatih, kerjanya dipindah ke malam, dan itu bisa dijalankan. Itulah konsep yang tadinya lahir dari ketangguhan yang kita jalani. Dulu ada kan yang terlatih ke daerah sini, diduga di Singaparna tadi. Mau kosan. PNS orang Tasik ditugaskan di dia di kacamata atau di dia bekas sepatunya. Hayang udah dipindah usul kabupaten belaan nyogo yang dipindah itu. Tapi mintanya kalah dengan pelatih PD yang dulu sudah ada yang tugaskan ke sini. Ya. Makanya kamu harus sama seperti itu mental. Dan sampai sekarang akhirnya dengan ketangguhan tersebut dibuktikan dia mampu mandiri. Seperti itu.
saya ingin ini tertanam di dalam jiwa kalian. Yang kedua, saya akan membahas tentang organisasi. Ini mungkin dianggap selesai, tapi kalau ada pertanyaan kita nanti bisa buka sesi pertanyaan. Yang pertama, keorganisasian. Ini secara teori kalian sudah tahu yang namanya organisasi adalah sekumpulan orang yang punya tujuan yang sama. Kan gitu biasanya mah teorinya organisasi. Nah, tapi proses untuk mencapai tujuan sama dengan orang yang banyak itu gimana? Harus ada aturannya. Maka disebut aturan organisasi, ada etika organisasi, ya gitu. Aturan organisasi apa? Ya silakan disepakati oleh kita. Misalnya ranting Karangbunga SMA 1 Karangbunga ada aturan-aturan main sepakati, ketok dalam rapat kerja, sehingga jadi aturan yang pasti dan itu sudah disepakati. Ketika aturannya tersebut harus disepakati untuk 1 tahun, maka 1 tahun program kita itu mengacu ke sana. Ada etika organisasi, misalnya proses latihan, kalau latihannya di tempat yang sama apakah harus koordinasi atau tidak dengan cabang, kalau latihannya pindah ke tempat lain, itu ada aturan organisasi atau etika organisasi harus kita jalan, termasuk iurannya berapa, latihannya seminggu berapa kali, itu harus jelas di sini ada. Ya. Kemudian di organisasi juga ada komponen-komponen organisasi. Ya, di sini ada komponen organisasi, ada komponen organisasi. Di mana komponen organisasi teh tadi teh anu jelema-jelema loba ya dengan tupoksi yang berbeda-beda dan kalian harus mengikuti aturan main sesuai dengan tupoksinya. Bidang kepelatihan, bikin program tentang kepelatihan. Ulah bidang kepelatihan bikin program bagaimana cara membuat kuliner nyambung. Itu nanti kewirausahaan mungkin nanti entrepreneurship ya. Bidang organisasi membahas tentang organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang UKT dan sebagainya, itu bidang organisasi. Humas ya bicara tentang hubungan dengan pihak eksternal atau mungkin mengakomodir komunikasi di internal. Ulah humas bicara tentang materi latihan. Nah ini komponen organisasi harus sejalan. Ya. Di sini ada nanti dibahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini fungsinya untuk apa? Bukan untuk merentah nitah itu nitah iya saja. Itu hanya diskresi kebijakan. Dia boleh punya otoritas untuk merintah. Ya. Tapi intinya kepemimpinan itu apa? Fungsinya itu mengawal, ya, kemudian mengarahkan, mengevaluasi, mengontrol, apa yang dikawal, apa yang diarahkan, apa yang dievaluasi, program yang hanya disepakati dalam rapat. Ya. Jadi program atau keputusan ditentukan dalam rapat. Nanti misalnya ini untuk program 1 tahun. Dalam 1 tahun tersebut si pemimpin mengawal. Tinggal lihat nih, tanggal sekian ada kegiatan UKT, tanggal sekian ada pertandingan, tanggal sekian dalam 1 bulan tanggal sekian. Terus dia kontrol siapa petugasnya. Apakah akan tercapai target atau tidak, dikawal, diarahkan, lain kalinya kita benar mah, ya salah ini yang harusnya seperti ini yang kamu jalan, ini orang pemimpin. Kemudian mengevaluasi, tinggal di, nawan ini ada sempurna, hari ini belum sempurna, ini tambahin, dia kasih, sehingga saat